Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, ada saya Wan, ada Gustaf, dan juga Iqbal, akan mempresentasikan tugas akhir kami ya terkait mobile web redesign untuk Waste for Change. Nah, latar belakang diadakan proyek ini adalah karena pain points yang dialami oleh Waste for Change. Waste for Change ingin agar semakin berkurangnya user yang bertanya cara menggunakan web apps dan kesulitan dalam pengiriman paket karena adanya trouble pada integrasi API yang terkadang diindikasikan disebabkan oleh adanya miskomunikasi dalam flow dan juga copywriting pada page tersebut. Nah, objektif dari proyek ini ada 3. Yang pertama, kami ingin menguji pemahaman dan ketertarikan responden terhadap program-program yang ditawarkan oleh Waste for Change. Kami juga ingin mengidentifikasi fitur-fitur yang dapat meningkatkan motivasi pengguna untuk terus menyetor sampah. Lalu kami juga ingin menguji kemudahan pengguna dalam memahami dan melakukan kegiatan penyetoran sampah ke Waste for Change. Nah, pada proyek ini kami bertiga berkolaborasi mulai dari tahapan brainstorming idea, prototyping sampai testing. Lanjut. Nah, pada proyek ini kami menggunakan metodologi design thinking, di mana ini adalah sebuah metodologi yang berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga solusi yang berfokus kepada user. Diawali dengan tahap empathize, kami melakukan in-depth interview dengan responden, dan kami mendapatkan beberapa pain points yang dialami oleh pengguna. Yang pertama, menurutnya kepedulian masyarakat masih rendah di Indonesia terhadap sampah. Lalu responden juga mengaku bahwa dia tidak sempat untuk memilah sampah gitu ya, dan di aplikasi kebanyakan juga tidak ada reward. Nah, dari tahapan empathize itu kami lanjut ke tahapan define, di mana di sini kami mencoba menggali opportunity ya dalam sebuah how might we ya, di mana how might we-nya adalah bagaimana cara kami meningkatkan motivasi user dalam kepedulian lingkungan dan membuat user merasa menjadi pahlawan lingkungan. Nah, dari how might we itu kami coba brainstorming ide-ide apa saja yang dapat kami lakukan, lalu kami kategorikan dan kami prioritaskan dalam sebuah affinity diagram di tahapan ideate, dan kami menemukan bahwa fitur yang akan kami kembangkan sekarang adalah terkait gamification, community, dan sharing, social media sharing, lalu nantinya dilanjutkan terkait reward dan juga pickup. Nah, proses ideate dilanjutkan dengan proses prototype dan juga testing yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, user flow kurang lebih seperti ini ya. Pertama terkait user flow mengirim paket ya. Jadi diawali dengan pengguna membuka halaman, lalu dia mendaftar kalau belum punya akun ataupun melakukan login, lalu melihat program-program yang tersedia, apakah program regular ataupun program sponsored, lalu melihat detail dari program, dan seterusnya sampai mengirimkan barang. Nah, untuk flow yang kedua itu terkait claim reward ya. Jadi reward yang didapatkan bisa diklaim menjadi hadiah-hadiah lainnya. Diawali dengan user masuk ke landing page, melakukan login atau pendaftaran, meredeem poin, dan seterusnya sampai selesai. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Gustaf. Ya, selanjutnya adalah tahap prototype. Di tahap prototype ini kita mengubah dari user flow tadi menjadi wireframe, yaitu di dalam bentuk halaman. Di tiap halamannya sudah ada informasi-informasi, mau itu button, headline, subheadline, input segala macamnya sudah ada di sini secara detail. Nah, untuk tahap selanjutnya kita mengubah yang wireframe tadi low fidelity, kita jadikan ke high fidelity yang sudah berbentuk seperti mockup aslinya. Namun sebelumnya kita buat desain sistem terlebih dahulu. Ya, ini seperti panduan. Ada color palette, typography, button, text field, komponen segala macam itu kita buat sehingga apps yang kita buat nanti atau website yang kita buat nanti bisa tetap konsisten di setiap halamannya. Nah, langsung saja kita buka dari prototype. Nah, ini prototype yang kita buat, yaitu bentuk high fidelity-nya yang sudah kita tampilkan. Dan yang pertama dari landing page itu alur dari user pertama kali melihat ini above the fold. Jadi user pertama kali melihat halamannya adalah ini. Nah, ini posisi penting kita menunjukkan headline-nya. Seperti kita pakai solusi bijak kelola sampah. Jadi user tahu ini halaman apa, oh ini website apa. Lalu kita buat sub headline-nya, lalu ada call to action dan ilustrasi dari pembuangan sampah secara bertanggung jawab. Dari sini kita turun, ada pencapaian dari Waste for Change ini sudah berapa user, berapa dia berhasil membuang sampah secara bertanggung jawab, keuntungan dari ikut program ini. Lalu kita tampilkan juga dari landing page ini program-programnya, ada program reguler dan juga sponsor-sponsor itu ketika Waste for Change bekerja sama dengan perusahaan lain. Dari tampilan program ini kita menggunakan card, jadi menampilkan gambar dari programnya, judul program, dan juga informasi-informasi singkat dari program itu. Seperti jenis, reward, point, dan durasi. Lalu selanjutnya kita ada apa kata pengguna ini, social proof dari user yang pernah ikut, itu testimoninya seperti apa. Lalu ada FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user, dan call to action kedua, jadi ketika user sudah scroll sampai bawah, udah tahu, udah tertarik,
untuk mengikuti program ini tidak perlu lagi scroll ke atas, tapi langsung klik ikuti program. Ada bantuan dan juga footer dari landing page ini. Lalu kita coba ikut program, yang di sini ada login, ada sign up. Kita coba sign up, daftar nama depan, nama belakang, email, password, sign up, dan masuk ke homepage-nya. Di homepage tampilan mirip seperti landing page ya, program-programnya ada tambahan berita-berita yang terkait dengan pengelolaan sampah, lalu kita coba pilih satu, dan ini tampilan dari setiap program, ada detail, periode program, sampai pengiriman reward-nya, terus ini cara mengikuti program. Jika sudah tertarik, kita coba ikuti program, dan tampilan berikutnya adalah lokasi pengiriman, lokasi tujuan, dan juga dimensi program. Lalu kita pilih dari jasa pengirimannya, dilanjutkan dengan informasi lebih lengkapnya seperti review, dan juga ada jasa pengirimannya berapa, dan juga kita ada panduan, kita mencetak kodenya, kita bayar, lalu kita selesai, dan tinggal kita bawa atau kita menunggu kurir datang. Lalu kita mencoba menukarkan poin reward-nya. Poin reward, kita pilih GoPay, memasukkan nomor tujuan, redeem, dan masukkan password, redeem, dan selesai seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Ya, pada tahap testing. Tahap testing merupakan hal yang penting yang dilakukan ketika kita mendesain solusi ide, karena setiap asumsi, ide, dan perubahan tampilan harus diklarifikasi dengan testing. Usability testing. Di sini kami memberikan 4 skenario atau task yang diberikan kepada pengguna, antara lain yaitu landing page, pendaftaran dan login, penyetaraan sampah, dan redeem reward. Task yang pertama yaitu memahami isi landing page dengan hasil menurut responden atau user terlihat kurang ter-highlight, ada fitur point reward dan reguler. User melihat dua program itu merupakan hal yang sama, program reguler dan sponsor. Selanjutnya itu melakukan pendaftaran dan login. Di sini user menyarankan agar opsi login ditambah seperti menggunakan nomor handphone dan ada kode verifikasinya. Selanjutnya itu melakukan penyetaraan sampah. Menurut user, copywriting pada langkah-langkah penyetaraan sampah masih perlu disempurnakan. Terdapat istilah-istilah yang user tidak pahami, seperti botol, PET. Selain itu, user juga tidak memahami apa yang harus dilakukan pada fitur menu dimensi yang ditampilkan. Selanjutnya itu melakukan redeem reward. User menyarankan agar ditambahkan badge pada leaderboard. Juga menyarankan agar ditambahkan informasi terkait expired point, dan menyarankan agar UI pada opsi penukaran poin dibuat lebih menarik. Hasil testing, di sini kami menggunakan metode single equation, yang mana pengujian ini digunakan untuk mengukur kemudahan yang dirasakan pengguna setelah menyelesaikan task yang diberikan. Hasil STQ score yang kami dapat yaitu 5, yang berarti not pass. Yang di sini kami menilai task tersebut secara keseluruhan dari 4 task, tidak masing-masing task. Jadi yang dapat 5. Proyek redesign yang dilakukan ini dapat dianggap mampu untuk memberikan manfaat kepada user, dibuktikan dengan nilai 5 yang dapat pada tahapan testing. User juga menyampaikan tampilan user interface sudah sangat baik, walaupun masih ada di beberapa bagian yang memerlukan iterasi desain. Selain itu, pain points yang sudah diidentifikasikan di awal juga dapat diminimalisir dengan desain UI yang telah dibuat. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.